Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan kuliah tentang .NET Framework ya. Jadi apa itu .NET Framework, kemudian fungsinya, kemudian asal mulanya, sejarahnya, dan bagaimana cara memakai atau membuatnya. Sebagaimana kita ketahui ya, .NET Framework ini lebih banyak dikenal untuk membuat aplikasi desktop atau biasanya seringkali adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows ya. Namun begitu sebenarnya bukan hanya aplikasi desktop kalau kita gunakan .NET Framework untuk buat aplikasi dengan menggunakan untuk web itu juga bisa, yaitu dengan memanfaatkan ASP.NET. Nah, sebenarnya apa sih .NET Framework itu? Kalau kita buka ke situsnya, yaitu adalah .NET.microsoft.com, maka di situ ditemukan ya, .NET Framework itu adalah merupakan suatu aplikasi kerangka kerja yang dibuat atau didesain oleh Microsoft yang digunakan untuk layanan pengembangan dan juga eksekusi aplikasi yang berjalan di Windows. .NET Framework ini banyak dipakai terutama adalah setiap aplikasi yang kemudian harus diinstal dan berjalan di sistem operasi Windows. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang ada di dalam .NET Framework itu? Salah satu fungsi di .NET Framework itu adalah adanya sebuah semacam virtual machine ya, virtual machine yang itu adalah tempat jalannya sebuah aplikasi. Nah, komponen ini punya dua komponen utama, yaitu yang biasa disebut dengan CLR atau Command Line Runtime, yang berguna untuk menangani aplikasi yang berjalan, dan juga satunya adalah komponen yang disebut dengan Framework Class Library. Framework Class Library sesuai dengan namanya, ini merupakan library ya, atau library class ya, yang digunakan untuk melakukan pemrograman pada aplikasi. Sehingga kalau kita program atau menggunakan kerangka kerja .NET ini yang kita pelajari dan kemudian kita customize yaitu adalah framework class library ini. Nah, dari dua komponen yaitu CLR dan framework class library itu framework ini akan mengatur, yaitu yang pertama memory management atau pengelolaan memori. Dalam aktivitas pemrograman, umumnya programmer itu yang akan mengelola dan memantau penggunaan memori. Tapi dengan adanya .NET Framework ini, maka itu semua sudah dihandle oleh framework, sehingga tugas programmer menjadi lebih mudah. Tidak lagi misalnya kehabisan memori atau overload dan sebagainya. Kemudian berikutnya layanan yang disediakan oleh CLR maupun framework class library itu adalah selain memory management, yang kedua adalah common type system atau biasa disebut juga dengan CTS. .NET Framework menggunakan CTS itu sebagai standar untuk membaca dan menggunakan tipe data. Ya, CTS ini bekerja dengan membaca kumpulan tipe data. Jadi yang handle tipe data digunakan dan dikelola oleh runtime untuk memfasilitasi integrasi antar bahasa. Kita ketahui di dalam .NET Framework banyak bahasa ya, ada Visual C, ada C#, kemudian ada Visual F, Visual G, dan sebagainya, maupun juga Visual Basic, yang itu bisa saling berhubungan atau paling berkolaborasi. Kemudian
Berikutnya adalah layanan yang diberikan oleh CLL maupun framework class library, yaitu adalah class library. Nah, class library ini memungkinkan programmer untuk menulis kode dengan lebih mudah karena kelas-kelasnya itu sifatnya ready to use, sehingga kita tidak perlu menulis kode secara natif atau berulang ya mulai dari awal. Tapi bisa kita manfaatkan kelas library. Kemudian berikutnya itu adalah pengembangan framework. Jadi kita ketahui dengan library yang luas, .NET Framework itu mampu menyediakan area pengembangan aplikasi yang lebih spesifik. Baik itu ASP.NET untuk aplikasi web, ADO.NET untuk data akses, kemudian Windows Communication Foundation untuk pengembangan aplikasi yang lebih berorientasi pada services, ya, dan juga Windows Presentation Foundation untuk aplikasi Windows pada desktop. Kemudian yang ada di CLL dan juga framework class library berikutnya adalah di dalamnya ada yang namanya Common Intermediate Language atau CIL. Common Intermediate Language atau CIL itu adalah compiler bahasa yang menargetkan .NET Framework menggunakan kode perantara bernama Common Intermediate Language. Nah, kode perantara ini sifatnya adalah akan dikumpulkan pada saat runtime ya di dalam Common Language runtime, sehingga proses pemrograman dari satu bahasa bisa diakses oleh bahasa lain. Jadi bisa menyediakan sarana untuk komunikasi, makanya disebut dengan intermediate language. Ya. Kemudian berikutnya itu adalah dengan .NET Framework, ya kita punya .NET Standard. Ya, .NET Standard itu artinya developer membuat kelas library yang bisa bekerja dengan berbagai .NET Framework platform. Jadi istilahnya adalah berbagai macam versi atau keluaran. Jadi misalnya kelas library yang kita gunakan menargetkan .NET Standard 2.0 itu bisa digunakan aplikasi yang komputernya itu diinstal .NET Framework 461, NetCore 2.0 maupun UWP 10.0, 16.299. Nah, sehingga kalau kita gunakan .NET Framework ini, maka kebutuhan aplikasi desktop terutamanya yang berjalan di sistem operasi Windows, pengembangan atau developernya menjadi lebih mudah. Kita tidak perlu lagi mengakses pada device sistem operasi atau mengakses manajemen resource yang ada di hardware komputer, tetapi semuanya sudah disediakan dengan framework.NET ini. Nah, pertanyaannya kapan .NET Framework ini mulai berkembang? Ya, sebenarnya kalau kita lihat .NET Framework ini adalah sudah lama ya pada saat yaitu adalah ketika Windows itu dikembangkan. Pada saat ini .NET Framework itu sudah memasuki versi 48 atau 248 atau versi 50 yang beta ya. Nah, kemudian kapan munculnya? Kalau munculnya .NET Framework ini biasanya yaitu adalah pada akhir tahun 2000-an ya, 2000-an itu .NET Framework 1.0 mulai dirilis atau mulai digunakan ya. Nah, sejarah dan sebagainya bisa dibuka di .NET Microsoft.com ya. Kemudian berikutnya yang penting lagi adalah fungsi di dalam .NET Framework
Kenapa kita gunakan .NET Framework dan apa fungsinya? .NET Framework itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berjalan yang di dalamnya itu adalah menggunakan sistem operasi Windows. Jadi fungsi .NET Framework adalah satu, menyediakan lingkungan atau environment pemrograman yang konsisten berorientasi objek pada lingkungan Windows. Yang kedua itu adalah menyediakan environment untuk eksekusi kode untuk meminimalkan deployment atau penyebaran perangkat lunak, kemudian menghandle perbedaan versi, kemudian juga membuat eksekusi kode bisa berjalan lancar di berbagai macam versi Windows. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah menghilangkan masalah kinerja environment yang seringkali adalah adanya perbedaan dari pemakaian sistem operasi dalam lingkungan Windows. Kemudian berikutnya di dalam pengembangannya kita bisa memakai .NET Framework itu untuk membuat aplikasi, baik itu adalah aplikasi semacam teks atau DOSBox, kemudian aplikasi Windows atau WinForm, kemudian juga bisa menggunakan aplikasi web. Baik, kita menuju ke bagian dari materi. Silakan Anda bisa buka di link yang sudah dibagikan kemarin. Nah, kemudian Anda bisa buka di yaitu fajarblogspot.com, kemudian bagian .NET Framework. Ya. Ini kalau kita lihat di sini di bagian bawah, ini adalah ada satu PowerPoint yang digunakan kita untuk bersama memahami .NET Framework. Oke, baik kita bahas satu persatu ya. Antara lain apa aja outline-nya, yaitu adalah bagaimana kita menggunakannya, kemudian mengenal sisa awal dan juga yaitu mengenal komponen di .NET Framework. Nah, sebelum kita melanjutkan, langkah lebih baiknya kalau silahkan Anda download dulu .NET Framework, atau biasa juga dikenal kalau aplikasinya adalah Visual Studio. Alamatnya bisa diakses di .net.microsoft.com ya. Kemudian kalau itu dibuka ya .NET ya, biasanya adalah terdiri dari yang sebelah kiri itu library, kemudian yang tengah ini adalah komponen tempat program kita ditulis, kemudian sebelah atas ini adalah bagian properties, kemudian yang bawah ini adalah bagian properties dari project aplikasi yang kita bangun. Kemudian kalau kita buka lagi arsitekturnya ya dalam .NET Framework, atau kalau di sini kita sebut aplikasinya adalah Visual Studio.NET ya. Jadi sama aja. Jadi kalau Visual Studio ini merek dagangnya, kalau .NET Framework itu adalah kerangka kerjanya ya. Sehingga framework.NET ya masuk di dalam Visual Studio.NET. Kita lihat di sini yang paling bawah itu adalah operating system. Nah, operating system ini adalah sistem operasi, terutamanya adalah sistem operasi Windows. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya menggunakan Mac OS, apa bisa memanfaatkan .NET Framework ini? Ya, ada versi sendiri ya .NET Framework yang jalan di OS. Kita bisa coba kita bisa searching ya di sini misalnya .NET Framework
for ya, framework for Mac misalnya ya, Mac OS ya. Di situ di bagian .NET maka kita bisa perlihatkan ya. Ini ya, ini ada di sini ini for Windows ya. Dikenal ada .NET 7.0, .NET 6.0 dan sebagainya. Kemudian cari di bagian yang sistem operasinya adalah untuk macOS. Nah, kalau di sini sudah disebutkan free cross platform open source ya. Jadi mestinya bisa ya. Tinggal kita pilih aja ya ke bagian bawah. Kita cari di sini. Ini di sini ada exploring ya. Itu ada web, mobile, desktop, microservice, cloud, machine learning, game development, sampai Internet of Things. Di sini mobilenya juga support iOS dan juga Android ya. Nah, bagi yang menggunakan macOS ya bisa diklik bagian sini enhance your .NET experience. Ini Visual Studio-nya yang for Windows, sedangkan yang kanan ini adalah Visual Studio for Mac ya. Nah, cuma nanti harus ini bisa untuk development-nya. Barangkali kalau untuk eksekusinya yang for Mac ya butuh semacam emulator atau virtual machine ya. Nah, baik, kita balik lagi ke sini. Nah, berikutnya ya di dalam framework .NET ini ya kita aplikasinya sudah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface ya. Kemudian support OOP, Object Oriented Programming. Kemudian menjadi penghubung antara kode eksekusi kode kita dengan sistem operasi sehingga ada semacam virtual mesinnya ya. Kemudian berikutnya adalah support untuk web aplikasi, jadi bisa gunakan tempat aplikasi web. Kemudian bisa juga yaitu adalah punya komponen base design. Nah, kemudian juga support untuk entire design ya, two tier, three tier, sebagainya ya. Kemudian di sini ini adalah tambahan-tambahannya ya. Jadi kalau versi dasarnya 1.0 itu lebih kepada Common Language Runtime sama Framework Class Library aja ya. Kemudian berikutnya naik lagi 2.0 ini ada fungsi WinForm, ASP.NET, kemudian ADONET sehingga ada aplikasi GUI untuk Windows, kemudian web dengan manfaat ASP.NET, kemudian akses data dari berbagai macam database dengan ADONET. Kemudian di atasnya itu adalah versi 3.0 itu mulai dikembangkan apa yang namanya BBF, BCF, VF, kemudian card space ya. Kemudian 3.5 ini kemudian ditambah lagi library link, kemudian juga update dari ADONET karena semakin banyak basis data yang kemudian bisa dipakai. Yang 4.0 ada parallel link, task parallel library, begitu juga makin naik versinya menjadi semakin lengkap. Kemudian, nah, salah satu contoh bagaimana memakai framework .NET ini adalah kita bisa contohnya misalnya sebagai contoh kita memakai bahasa C# ya. Bahasa Visual Basic bisa, Visual App bisa ya. Tapi ini
contoh untuk lebih mudahnya itu kita menggunakan sisap. Pertama, sisap itu kita tulis, kemudian jadi satu aplikasi source code ya atau sisap source file. Kemudian sisap ini waktu ditulis itu memanggil library yang ada di resource dari .NET Framework ya atau merefer dari berbagai macam yang ada di .NET Framework. Kemudian berikutnya sisap source file itu dibaca oleh compiler atau diterjemahkan. Jadilah yang namanya itu adalah MSIL ya atau istilahnya itu minute ya intermediate language metadata ya atau biasa disebut dengan minute assembly. Ya istilahnya adalah diubah menjadi bahasa assembly atau bahasa mesin yang punya extension .exe atau DLL. Kemudian dari situ intermediate language metadata referensi di-load oleh CLL ya atau Common Language Runtime. Jadi dari assembly versinya Microsoft kemudian diterjemahkan lagi oleh .NET Framework itu oleh Common Language Runtime ya itu menjadi yaitu adalah JIT compiler ya. Kemudian ya untuk eksekusinya gunakan .NET Framework Class Library. Baru di-convert menjadi bahasa native machine code. Kemudian ini diberikan operation system untuk dieksekusi. Nah, cara mengeksekusinya ini kita bisa lihat. Nah, tadi kita sebut ada common language intermediate atau bagaimana antar bahasa itu bisa berkomunikasi di dalam satu framework ya. Misalkan ada 3 programmer atau 3 katakanlah organisasi, satu pakai sisap, satu VB.NET atau kemudian sisap. Nah, kemudian bagaimana ini bisa berkomunikasi? Nah, maka ini yang menerjemahkan ini adalah Common Language infrastruktur ini. Masing-masing dikompilasi atau diubah jadi bahasa mesin ya oleh compiler masing-masing. Sisap ya compiler itu sisap. VB.NET oleh compiler VB.NET. Sisap oleh compiler Java ya. Kemudian diubah jadi apa? Diubah menjadi Common Intermediate Language. Nah, atasnya beda, di ini sama. Kemudian berikutnya diterjemahkan ya, yaitu jadi Common Language Runtime. Jadilah bahasa mesin dan bisa dieksekusi oleh sistem operasi. Kemudian kalau kita lihat hasil dari output dari masing-masing tahapan tadi, kompilasi tadi, kita bisa lihat source code-nya itu ekstensinya bermacam-macam. Kemudian menjadi CIL atau Common Intermediate Language, ini adalah bytecode-nya. Kemudian oleh Common Language Runtime itu menjadi native code atau biasa disebut juga dengan bahasa mesin 1.0 biner ya runtime. Sehingga proses perubahannya kita bisa lihat dari source code jadi bytecode kemudian jadi native code. Oke, kemudian berikutnya sisap komponen. Sisap komponen apa aja? Biasanya yang pertama library itu biasa juga disebut dengan namespace ya. Kalau di sisap ya. Kemudian ada kelas. Dalam kelas ada method dan properties ya. Kemudian ada juga delegate dan event handler.
Ya. Kemudian ada bagian interface. Kemudian berikutnya ada exception handling, data type, dan juga pengelolaan early management. Nah, ini adalah contoh dalam eh, penggunaannya kode di dalam sisap. Nah, kalau kita lihat di sini adalah class view ya. Itu adalah kita bisa lihat namespace-nya sistem itu ada using system collection, system collection, kemudian sistem data, sistem diagnostik dan sebagainya ya. Lalu kemudian kelasnya diinisialisasi. Kemudian itu ada kelas, berikutnya delegate ya. Delegate itu adalah konsep di dalam pemodelan dari keberlanjutan time ya. Fungsinya itu adalah handle untuk semacam pointer ya, baik operasi string, operasi data yang biasa menggunakan pointer. Kemudian masing-masing itu dalam bentuk single method signature digunakan untuk callback maupun juga event handle. Kemudian berikutnya itu adalah common type system. Common type system itu adalah sistem yang menghandle tipe secara umum. Digunakan untuk referen tipe atau biasa digunakan untuk objek pointer. Jadi pointer yang untuk handle dari baik itu kelas, early, delegate maupun interface. Nanti akan lebih jelasnya di dalam contoh penggunaan. Nah, common type system itu atau tipe-tipe yang ada di dalam .NET Framework apa aja? Yang paling umum atau paling atas itu adalah objek. Kemudian objek ini bisa kita tipikkan string, early, value type ya, kemudian exception, delegate maupun juga class. Nah, kalau integer, single, double dan sebagainya atau biasa disebut dengan primitive type itu kita pandang menjadi sebuah objek value type ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan data type ya, ini adalah istilahnya namespace-nya yang kita pakai misalnya boolean ya kita pakai sistem boolean, byte sistem byte ya, long kemudian pakai sistem integer 64 ya. Nah, kemudian string pakai sistem string. Kemudian berikutnya cara menggunakan array. Yang pertama adalah cara mendeklarasikan. Untuk mendeklarasikan itu adalah kita biasanya adalah tipe data, kemudian kurung buka ya, kemudian barulah berikutnya diinisialisasi jumlahnya ya. Contoh misalnya integer number, kemudian numbernya diinisialisasi new in 10 berarti ada array sebanyak 10 ya. Kemudian number new in 20 berarti diinstansiasi atau objeknya dibentuk dalam bentuk array 20. Kemudian kalau kita single dimensi array, kita gunakan kurung buka kurung tutup, multidimensional, kita gunakan koma, kemudian text array, kita gunakan kurung buka kurung tutup secara ganda. Kemudian assembly. Assembly ini merupakan code ya yang hasil dari kompilasi dari berbagai macam bahasa yang digunakan di dalam .NET Framework. Assembly ini adalah logical collection dari
sebuah aplikasi yang sudah dikompilasi, baik itu jadinya exe ataupun DLL ya. Isinya itu adalah code in MSIL ya, Microsoft Intermediate Language. Kemudian yang kedua itu adalah manifest atau deskripsi metadata dari code dan resource yang digunakan. Kemudian itu adalah contoh penggunaan C#. Ya. Berikutnya di dalam .NET Framework, kalau kita membuat aplikasi web, kita bisa menggunakan, yaitu bahasanya itu adalah ASP.NET Development. Ya. Untuk ASP.NET itu merupakan aplikasi yang dijalankan bukan lagi di desktop atau sistem operasi Windows, tetapi dalam bentuk server side ya, atau dijalankan di server ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya, sifatnya adalah simply server side language ya, bahasa yang support untuk eksekusi server ya. Kemudian simplified page development model ya, model pengembangannya sederhana, kemudian modular, kemudian rich caching support ya untuk case, penanganan case, kemudian web form dan juga automatically detect atau recover from error. Jadi handle atau pengelolaan errornya disediakan. Nah, untuk ASP.NET khususnya, maka dia tidak bisa berjalan di Windows, tapi dijalankan di komputer server, sehingga kita butuh koneksi. Biasanya servernya kita bisa pakai, yaitu IS atau Internet Information Server. Beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam ASP.NET. ASP.NET tidak bisa berdiri sendiri, maka bisa ditunjang yang lain, yaitu HTML, JavaScript, CSS, jQuery, AJAX maupun juga XML. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita membuat web form di dalam .NET ya. Cara menuliskannya hampir sama dengan cara menuliskan di C# tadi. Namun yang perlu kita ingat itu adalah kita gunakan bukan namespace system, tapi namespace-nya adalah web application. Ya. Nah, di sini kalau web form di dalam .NET itu dipisahkan antara code dan desain, jadi code sama tampilan. Kemudian rich web form ya, ada fungsi-fungsi yang kaya atau dukungan untuk membuat sebuah form. Kemudian drag and drop design, membangunnya tidak selalu full kode, tapi kita bisa drag and drop ya. Kemudian like WinForm, artinya di dalam kita membuat aplikasi web dengan menggunakan .NET Framework, terutama Visual Studio, dan bikinnya hampir sama dengan aplikasi desktop atau WinForm. Oke, ini adalah bagian dari web form yang ada di dalam ASP.NET ya. Biasanya dipisahkan, itu ada script yang namanya ASP.2 ya. Nah, kemudian ini contoh secara lebih detail sama dengan aplikasi web lain ya, biasanya dipisahkan oleh tag-tag yang berbeda, itu adalah penambahan script ASP. Ya. Ini berikutnya ini adalah contoh sebuah aplikasi. Kita akan menuju ke file untuk aplikasi ya. Oh ya, ini ketinggalan. Page life cycle ya. Bagaimana sebuah aplikasi itu ditampilkan ya. Yang pertama adalah pre-init. Pre-init itu adalah referensi pada namespace tadi, kemudian inisialisasi ya. Kemudian init complete ya.
Ini adalah sebelum di load ya. Kemudian preload. Kemudian berikutnya adalah baru di load. Kemudian cek control event. Load complete. Pre-render. Kemudian save state complete. Nah, baru nampak ya. Ketika ini adalah masuki render. Kalau sudah selesai, baru di upload. Nah, kemudian state yang ada di ASP itu apa aja? Yaitu session state sama application state. Session state itu adalah mengizinkan state object untuk disimpan dalam single session. Dalam hal ini adalah user browser ya. Application state ini adalah mengizinkan state dari objek atau serializable-nya disimpan ke dalam aplikasi walaupun itu di luar atau berbeda session. Nah, ini contohnya, template ini ada sebuah halaman master, kemudian ada page lain yaitu adalah ASP biru dan ASP hijau. Nah, maka kita bisa membuat ya konten page-nya tadi ya dalam bentuk misalnya adalah ini ya session state atau application state. Ya. Kemudian apa saja untuk memulai ASP ini ya sama yaitu kita harus install Visual Studio lebih dahulu. Oke, berikutnya itu adalah pengertian atau pengantar awal tentang .NET ya. Nah, untuk mencoba aplikasi ini kita bisa buka ya di bagian bawah ini ada contoh atau bahasa yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop. Ini ada Windows Form ya. Nah, ini bisa perintah-perintahnya, kemudian penggunaan bahasa C# ya, kemudian contoh program itu bisa dipelajari lebih lanjut ya. Sehingga di pertemuan yang akan datang kita bisa mencoba untuk membuat aplikasi dengan memanfaatkan .NET Framework ini. Kemudian di bagian bawah ini adalah C# tutorial. Baik itu kita membuat aplikasi Lovert, membuat aplikasi web, aplikasi Windows Form, dan ataupun juga kita untuk membuka Visual Studio, mengcompile, menjalankan, dan sebagainya. Oke, mungkin itu sebagai pengantar awal, pengertian, sebagai bahan untuk minggu depan kita bisa lihat dua materi ini. Pastikan .NET Framework-nya sudah diinstal di komputer masing-masing. Demikian, terima kasih. Kita akhiri pada pertemuan ini untuk membahas .NET Framework. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.